Adab-adaban baca Quran. Salah satu kewajiban kita yang sangat dan harus kita perhatikan ketika membaca Quran adalah at-tadabbur. Merenungkan isi kandungan Al-Quran. Nanti beda. Ketika kita baca Quran, lalu direnungkan isi kandungannya, itu beda. Hasilnya beda setelah kita baca Quran. Akan berubah sikap kita. Akan berubah kelakuan kita. Berkah apa? Berkah dibarengi dengan tadabbur. Akan menjadi obat. Quran ini obat. Hanya kalau ingin menjadi obat, ini Quran memang obat. Ya, harus kita memenuhi adab-adaban di dalam membaca Al-Quran. Bukan artinya jelek kalau tidak bukan. Dapat pahala, dapat. Asal ikhlas. Tapi pengaruh kepada hati ini, maka membutuhkan kepada tadabburul Quran. Sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Quran. Allah menegur kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Quran atau tidak mau mengetahui, merenungkan isi kandungan Quran. Allah tegur, ya, fi ma'radil inkar wa taubih li aqwamin afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mau merenungkan isi kandungan Quran? Ini menjadi teguran dari Allah. Allah menegur kepada kita orang-orang yang tidak mau merenungkan isi kandungan Al-Quran. Maka usahakan kita merenung isi kandungan Quran dan memahami isi kandungan Quran. Itu menjadi apa? Nanti pengaruh di dalam pembacaan jika disertai dengan memahami dan merenungkan, itu menjadi obat kerasnya hati. Yang tadinya hati kita keras menjadi lembut. Yang tadinya hatinya gelap menjadi terang. Yang hatinya apalagi kotor menjadi bersih. Yang hatinya sempit menjadi apa? Itu berkah dengan tadabbur. Maka ketika hati kita kok masih sempit saja, padahal sudah baca Quran. Nah, mungkin tidak diisi dengan tadabbur. Ya, katanya kalau baca Waqiah rezekinya akan lancar. Kok saya belum lancar terus? Nggak usah, jangan nyalahin surat Waqiahnya, salahkan diri kita. Bongana atau udah macana malawung. Ya, macana malah teu nyambung atuh da. Ukur letahna wungkul pikiranna teu ngilu maca, nah gitu. Pikiranna teu ngilu maca, kudu ngilu maca mikir deh. Maca pikiran urang teh kudu ngilu maca, di mana urang keur maca Quran teh. Ulah ukur letah wungkul. Nah, nanti beda pengaruh daripada pembacaan Quran yang disertai dengan tadabburul Quran. Yang disertai dengan tafahum, ya. Artinya mengerti akan isi kandungan Al-Quran, akan murad yang dimaksud oleh Al-Quran. Ditanya sebagian ulama salaf, ya, tentang mengenai dua orang yang membaca Quran. Yang satu membaca Qurannya hanya surat Al-Baqarah saja. Satu lagi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Loba mana dah macana? Loba anu 2 surat tibatan anu 1 surat. Lalu orang ini berdua bacanya bareng. Mulai jam 8 umpamanya. Khotamnya bareng. Mulai jam 8 beres setengah 9. Udah setengah jam. Peta bacaan standar. Ya, bacaan standar. 1 juz itu umpamanya. 1 juz umpamanya. Kalau ini surat Al-Baqarah ini 2 juz setengah. Ya sejam, 1 jam seperempat kurang lebih. Yang satu orang baca surat Al-Baqarah saja 1 jam seperempat. Yang seorang lagi Al-Baqarah dan Ali sama 1 jam seperempat. Waduh hebat ya.
Namun cek orang nu bodoh, nu belegugnya, wah hebat kan nuju jeung Ali Imran atuh. Cek orang nu bodoh. Tapi dijawab oleh ba'dul salaf, alladzi qala al-Baqarah faqat afdalu. Orang yang membaca surat Al-Baqarah saja ya itu lebih utama daripada orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, artinya sama waktunya, bareng waktunya. Si ieu mah sajam saparapat teh bisa ngahasilkeun Baqarah jeung Ali Imran, si ieu mah bisa ngahasilkeun Baqarah hungkul. Tapi alasannya jelas, lain nunutan. Lain nunutan. Lain malaweung jelas alasannya. Dijelaskan oleh Imamul Haddad radhiyallahu anhu, mengapa orang yang membaca surat Al-Baqarah saja lebih banyak keutamaan yang ia dapatkan daripada orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Padahal mulainya sama waktunya. Ya. Hatamnya juga sama. Tapi yang satu hanya Baqarah saja, yang satu lagi surat Baqarah dan Ali Imran. Mengapa? Karena orang yang membaca surat Al-Baqarah dia lebih banyak merenungkan isi kandungannya dan bacaannya tartil, terusuh. Jadi saya gitu diajar baca Quran teh tong rusuhan teuing. Ya, tong rusuh. Tartil ya, belajar baca Quran tartil. Itu keutamaannya gitu. Menunjukkan kepada itu apa istighraquhu, tenggelamnya orang tersebut dengan membaca surat Al-Baqarah pada waktu yang dibaca pada waktu tersebut oleh orang lain, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka sungguh telah jelas bagimu sesungguhnya at-tadabbur, merenungkan. Ya. Kumaha carana supaya renungkan? Kudu nyaho heula tuh. Karena hartosna harus tahu maknanya. Ada makna lafad, ada makna murad. Ya buka aja kitab tafsirnya, minimal kitab tafsir Jalalain. Ya, itu. Ya sekarang ada terjemah yang dibuat oleh para ulama. Ya minimal kita tahu dulu maknanya, lalu sudah tahu maknanya, lalu kita tahu maksud daripada itulah lafaz. Ini sedang menceritakan apa, maksudnya apa gitu. Harus tahu. Bukan hanya kita baca saja, tapi usahakan kita harus tahu apa yang kita baca. Sedang menerangkan apa ini Quran. Faqad tabayyana laka anna at-tadabbur wa tafahuma huwal maqsud. Maka sungguh telah nyata bagimu sesungguhnya merenungkan Al-Quran, memahami kandungan Quran itu adalah yang dimaksud dalam bacaan Quran. Nanti beda, ketenangan hati ada. Jadi tenang hati itu, tentram hati itu. Ketika kita baca Qurannya disertai dengan tadabbur, ya. Akan tenang hati kita, tambah yakin atas janji Allah, tambah takut atas ancaman-ancaman Allah. Itu pengaruh daripada tadabbur dan tafahum. Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan sesungguhnya orang yang ada sebelum kalian yaitu para sahabat, mereka memandang bahwa Quran ini adalah surat dari Allah untuk mereka, disurati oleh Allah. Surat disaha di Allah. Waduh, betul-betul mereka sangat mengagungkan terhadap Quran, sangat mengagungkan. Mereka meyakini bahwa ini adalah surat dari Allah. Dari yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rizki, maha kuasa, maha kemuliaannya. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail. Bagaimana para sahabat mereka ketika membaca Al-Quran, mereka merenungkan isi kandungan Quran pada waktu malam. Kalau kita baca Quran ditadabbur itu bisa meneteskan air mata. Bisa kita bisa sampai bisa meneteskan air mata ketika kita baca Quran dengan tadabbur. Kenapa mata kita tidak menetes ketika baca Quran? Kalau katunuh, udah ngerti atau dah teuing naon di Yasin teh. Pokoknya nama Yasin we. Tiba heula teh sabaraha puluh tahun deh. Maca Yasin teh anggar we gitu. Teuing teh harti. Nyaritakeun neraka lempeng we datar, teu naik teu turun. Ya. Itu urang. Waqiah sok dibaca sok kitu ya anggar. Tabarok dibaca gitu. Karena kurang tadabbur. Ya. Kurang merenungkan isi kandungan Quran. Kalau kita betul baca surat Waqiah dengan tadabbur,
dengan tafahum beda. Semakin yakin atas janji-janji Allah. Semakin kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, semakin kuat hati kita, keyakinan kita, ya, kepercayaan kita atas jaminan Allah semakin semangat, semakin kuat. Nah, itu karena berkah ketika membacanya dengan tadabbur. Baca Yasin, pan minang Yasin tanya dibaca teh. Ngomong Fatihah mah minang pisan. Minimal atuh sing apal harti bacaan salat dimimiti Allahu Akbar tapi assalamualaikum. Sing harti heulaanan. Naon makna Allahu Akbar? Naon makna Allahu Akbar kabira walhamdulillah kitu. Mana geuna heula? Makna lafadzna naon? Tuluy makna muradna naon? Bismillah teh naon makna lafadzna? Bismillah teh naon makna muradna? Minimal makna lafadzna heula. A'udzubillah, ta'ud teh naon? Eusina ta'ud teh. Makna lafadzna naon? Tuluy makna muradna naon? Itu kudu apal. Minimal bacaan salat. Teh beda gerak salatna teh. Ya. Betah dina salatna teh. Sebab naon? Aya merenungkan isi kandungan bacaan Sami Allah. Waduh, genah. Diresapi salatnya tuh. Beda nanti kelakuannya juga menjadi baik, lebih baik, tambah baik. Karena kita bacaan salatnya khusyuk ketika membaca di dalam Fatihahnya beda, ya. Bacaan Qur'annya beda, tasbihnya beda, zikirnya beda, segala sesuatunya menjadi beda ketika disertai dengan tadabbur, adanya merenungkan isi kandungan bacaan yang kita baca. Waduh, luar biasa. Kalau masalah pahala insya Allah kita hasil, insya Allah. Tidak ngerti aja bisa menjadi pahala kau baca Quran. Tapi kalau ingin ada pengaruh kepada hati ini yang keras pedagong, tapi kata bisa kecelakaan cimata ke suara kate. Angger seserian wae, angger pedagong wae umpamanya. Nah itu harus tadabbur. Nanti ada hati ini menjadi lunak, ya, menjadi lembut hatinya. Yang keras menjadi lembut. Nah ini berkah pembacaan Quran disertai dengan adab-adabnya membaca Quran. Salah satu adab pembaca Quran adalah tadabbur, ya, merenungkan akan isi kandungan Quran, memahami akan isi makna Al-Quran disertai dengan hadirnya hati, konsentrasi kepada isi kandungan Quran. Masya Allah, mudah-mudahan ya singka bagian urang tadabburul Quran sadayana singka bagian, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.